Halo semua, kembali lagi bersama saya Igusti Emel Lestari. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penghitungan denyut nadi secara palpasi dan percobaannya langsung. Happy watching! Adapun latar belakang dalam pembuatan video ini adalah denyut nadi dan tekanan darah merupakan hal yang amat penting dalam bidang kesehatan karena denyut nadi maupun tekanan darah merupakan faktor-faktor yang dapat dipakai sebagai indikator untuk menilai sistem kardiovaskular seseorang. Denyut nadi dan tekanan darah seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah perubahan posisi tubuh dan aktivitas fisik. Dengan mengamati serta mempelajari hasil pengaruh perubahan posisi tubuh dan aktivitas fisik terhadap denyut nadi dan tekanan darah, kita akan peroleh sebagian gambaran mengenai sistem kardiovaskular seseorang. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, memeriksa denyut nadi, yang kedua, mengamati dan mempelajari pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi, dan yang ketiga adalah mengamati dan mempelajari pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Adapun landasan teori dalam praktikum ini adalah adapun cara kerja untuk memeriksa denyut nadi secara palpasi dalam posisi berbaring, duduk dan berdiri adalah yang pertama, memilih satu mahasiswa coba, yang kedua memberi arahan kepada mahasiswa coba untuk berbaring terlentang, untuk duduk dan berdiri dengan kedua lengan di sisi tubuh dalam kedudukan polar. Yang ketiga, memeriksa denyut nadi arteri radialis dengan menggunakan ujung jari 2, 3, 4. Dan yang keempat, menentukan frekuensi, jumlah denyut per menit dan iramanya. Dan yang kelima, mencatat data sesuai dengan format. Cara kerja pada saat melakukan aktivitas seperti lari, push up, dan juga naik turun tangga, yaitu yang pertama memilih mahasiswa uji coba, yang kedua menyuruh mahasiswa tersebut untuk melakukan aktivitas seperti lari, naik turun tangga, dan push up. Setelah itu membiarkan mahasiswa tersebut istirahat selama 1 menit. Setelah itu, setelah dia selesai beristirahat, maka kita mengukur denyut nadinya pada arteri radialis dengan menggunakan 3 jari seperti ini. Setelah mendapatkan hasilnya, maka cantumkan hasilnya pada tabel. Sekarang saya sudah bersama rekan saya, yang mana rekan saya akan menjadi mahasiswa uji coba untuk melakukan praktikum perhitungan denyut nadi secara palpasi. Untuk uji coba yang pertama, yaitu penghitungan denyut nadi dalam keadaan istirahat, yaitu posisi berbaring terlentang. Jadi sebelum kita melakukan penghitungan denyut nadi, kita harus menyiapkan dulu stopwatch-nya selama 1 menit. Jadi pertama kita ambil dulu tangan kiri, lalu kita raba pada bagian arteri radialis dengan menggunakan 3 jari seperti ini. Jika sudah merasakan denyut nadi, maka kita menghitungnya bersamaan dengan stopwatch. Lakukan penghitungan ini sebanyak 3 kali pengulangan untuk mendapatkan rata-rata denyut nadi dalam posisi berbaring terlentang. Lalu melakukan uji coba yang kedua, yaitu dalam posisi duduk. Caranya sama seperti yang tadi. Jadi kita hidupkan stopwatch-nya. Lakukan penghitungan ini sebanyak 3 kali pengulangan untuk mendapatkan rata-rata denyut nadi dalam posisi duduk. Uji coba yang ketiga, yaitu dalam posisi berdiri. Caranya sama seperti yang tadi. Lalu hidupkan stopwatch. Lakukan penghitungan ini sebanyak 3 kali pengulangan untuk mendapatkan rata-rata denyut nadi dalam posisi berdiri. Adapun hasil pemeriksaan denyut nadi dalam posisi berbaring terlentang, duduk dan berdiri disajikan dalam tabel berikut ini. Setelah melakukan aktivitas, maka mahasiswa diberikan waktu kurang lebih 1 menit untuk melakukan istirahat. Setelah mahasiswa melakukan aktivitas berupa naik turun tangga, maka sekarang kita akan melakukan penghitungan denyut nadinya. Setelah mahasiswa melakukan aktivitas berupa push up, jadi sekarang kita akan melakukan penghitungan denyut nadinya.
aktivitas berupa lari. Jadi sekarang kita akan melakukan penghitungan denyut nadinya. Caranya sama seperti yang tadi. Lakukan penghitungan selama 1 menit. Lakukan 3 kali pengukuran untuk setiap aktivitas yang sudah dilakukan. Hasil denyut nadi segala aktivitas sudah dilakukan akan disajikan dalam tabel berikut ini. Jadi pembahasan untuk praktikum pada kali ini yaitu seperti data yang sudah saya tampilkan pada video sebelumnya, bahwa denyut nadi yang rendah itu pada saat kita tidak melakukan apa-apa atau pada saat kita beristirahat seperti posisi terlentang, seperti duduk dan berdiri. Namun di antara ketiga ini, denyut nadi yang lebih tinggi itu adalah pada posisi berdiri, karena pada posisi berdiri tersebut kita itu melawan gravitasi bumi, sedangkan pada saat kita posisi terlentang kita itu tidak melawan gravitasi bumi, sehingga kerja jantung itu tidak terlalu keras. Nah, dibandingkan dengan beristirahat dan melakukan aktivitas, maka saat beraktivitas itu denyut nadi kita itu semakin tinggi karena jantung kita itu bekerja jauh lebih keras. Pada ketiga aktivitas seperti lari, push up, dan naik turun tangga, denyut nadi yang terbesar itu pada saat melakukan aktivitas lari karena jantung itu bekerja jauh lebih keras. Adapun simpulan dari praktikum yang sudah dilakukan yaitu yang pertama, secara teori sebenarnya posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap denyut nadi. Hal ini karena ada efek gravitasi bumi. Pada saat berbaring, gaya gravitasi pada peredaran darah lebih rendah karena arah peredaran tersebut horizontal sehingga tidak terlalu melawan gravitasi dan tidak terlalu memompa. Pada saat duduk maupun berdiri, kerja jantung dalam pompa darah akan lebih keras karena melawan gaya gravitasi sehingga kecepatan denyut jantung meningkat. Yang kedua, aktivitas fisik menyebabkan perubahan yang besar dalam sistem sirkulasi dan pernapasan. Pada menit pertama, seharusnya terjadi kenaikan denyut nadi yang drastis karena masih belum biasa melakukan hal tersebut. Tetapi lama-kelamaan, denyut nadi menurun karena kerja jantung kembali normal. Dalam percobaan kali ini, saya mendapatkan hasil di mana denyut nadi akan semakin tinggi jika kita melakukan aktivitas seperti lari, push up, dan naik turun tangga. Nah, jadi itu dia percobaan penghitungan denyut nadi secara palpasi. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Bye-bye.